Udah oke ya. Oke teman-teman, pasca pemilu 2024 yang lalu, KPU RI itu melakukan scoring indeks partisipasi pemilih yang diolah berdasarkan data dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, sebagai informasi untuk kalian, beberapa waktu yang lalu KPU RI juga telah melakukan hal yang sama untuk Pilkada 2024. Tapi di konten ini saya akan membahas khusus untuk indeks partisipasi pemilu pada pemilihan umum di tahun 2024 yang lalu ya. Nanti di konten berikutnya lah saya akan bahas indeks partisipasi pemilih yang untuk pilkada. Oke, terdapat 3 dimensi yang menjadi penilaian indeks partisipasi pemilu di tahun 2024, yaitu dimensi persiapan, dimensi penyelenggaraan, dan yang ketiga dimensi pasca penyelenggaraan. Nah, dimensi pertama atau dimensi persiapan ini meliputi persiapan yang terdiri dari variabel pembentukan penyelenggara pemilu, kemudian pendaftaran peserta pemilu, dan pendaftaran pemilih. Nah, ini masuk kategori variabel persiapan. Sedangkan di dimensi kedua atau dimensi penyelenggaraan itu terdiri dari variabel pendidikan pemilih, pencalonan kampanye, serta pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Nah, kemudian di dimensi yang ketiga adalah evaluasi yang dilakukan pasca penyelenggaraan. Tiap variabel dalam dimensi itu kemudian diturunkan menjadi indikator, dan masing-masing indikator diberikan bobot yang bervariasi untuk kemudian dihitung dan diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kategori involvement. Nah, kategori involvement ini sendiri adalah untuk skor yang jumlahnya kurang dari 60. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kategori engagement ya. Kategori engagement ini untuk skor antara 60 sampai dengan 77,5. Lalu kategori tertinggi itu adalah kategori participatory. Nah, ini untuk skor 77,5 sampai dengan 100. Jadi secara sederhana bolehlah kita katakan bahwa kategori participatory itu adalah kategori yang menjadi target utama bagi seluruh penyelenggara pemilu di 514 kabupaten dan kota dan 38 provinsi se-Indonesia. Karena kategori ini adalah kasta tertinggi gitu, yang menunjukkan efektivitas kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih di tiap-tiap kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi pemilih pada pemilu saat itu. Sebenarnya provinsi mana saja nih yang punya IPP kategori partisipatori di Indonesia ya, nasional? Dari 38 provinsi, provinsi mana? Dari 514 kabupaten mana? Kira-kira gitu konten yang akan saya bahas hari ini. Di konten ini juga kita akan cari tahu apa saja sih sebenarnya yang mereka lakukan sehingga bisa meraih kategori bergengsi. Kemudian kita juga akan melihat hubungannya dengan kondisi demografi di daerah-daerah yang masuk kategori partisipatori tersebut. Supaya apa? Ya supaya kita tahu tuh faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pemilihnya. Ya meskipun sebenarnya skor agregat data indeks partisipasi pemilu nasional itu masih berada di kelas engagement ya. Secara nasional tuh ya, Indonesia lah berdasarkan versi IPP-nya kami di KPU itu masih pada kategori kelas engagement atau menengah lah di antara involvement dan participatory. Jadi kecenderungannya menuju ke participatory, kira-kira begitu. Nah, terlepas dari itu, ada fakta menarik nih ya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, bahwa dari 38 provinsi itu ada 2 provinsi yang masuk kelas participatory. Mau tahu nggak provinsi mana saja? Sampaikan kabar baik ini dan share ini kepada teman-temanmu yang ada di 2 provinsi ini. Pertama adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua adalah Jawa Timur. Oke, sekarang kita bahas. Tapi ini terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh sebagian besar provinsi lain ya. Dan saya yakin juga kabupaten-kabupaten lain mengalami kendala yang sama. Yaitu pada proses input data yang menjadi indikator indeks partisipasi pemilu. Tapi hasil akhir yang dirilis KPU RI itu menunjukkan loh, 2 provinsi yang saya sebutin tadi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur itu memang memiliki tingkat keterlibatan masyarakat pada tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan pasca penyelenggaraan pemilu yang dinilai aktif dan progresif. Fakta yang ditunjukkan melalui data resmi pada dokumen indeks partisipasi pemilu pada pemilu tahun 2024 yang lalu itu sebenarnya menjadi kabar baik ya, sekaligus menjadi angin segar
bagi perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia. Karena dari data tersebut tuh kita bisa melihat teman-teman, ada keterlibatan aktif dari masyarakat yang bukan hanya di hari pemungutan suara, tapi juga di tahapan-tahapan lainnya. Meskipun ya memang sih sebenarnya harus diakui ya, bahwa penyelenggara pemilu terutama di tingkat nasional juga masih punya PR yang tidak sederhana ya. Jadi ada 36 dari 38 provinsi yang memerlukan langkah strategis untuk bisa meroket ke kelas partisipatori. Tapi sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam ya, PR-nya tuh bukan 36 sih, bukan 36 provinsi. Kan Indonesia punya 38 provinsi tuh. Nah, duanya udah partisipatori. Nah, sebenarnya sisanya itu tidak semuanya di level involvement ya. Yang memerlukan effort lebih itu sebenarnya cuma ada di 8 provinsi ya. 8 provinsi ini yang masih involvement. Jadi sisanya itu sudah trennya udah menuju ke partisipatori. Nah, 8 provinsi dengan indeks partisipasi terendah itu di mana saja? Teman-teman bisa cek langsung saja dan temukan jawabannya melalui link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, indeks partisipasi pemilu yang dinilai berdasarkan aktivitas penyelenggaraan melalui kegiatan-kegiatan KPU Provinsi DIY dan KPU Provinsi Jatim tentu sangat tergantung pada faktor-faktor internal seperti proses input data, ketertiban administratif yang memotret seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di provinsi tersebut yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kreativitas penyelenggara pemilunya. Jadi emang teman-teman di Jogja dan di Jatim ini, waduh, kreatif sekali dan luar biasa lah. Salut bro. Sekarang coba kita lihat dari faktor eksternalnya deh. Memang kalau kita lihat dari aspek sosial, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, sebenarnya mereka tuh memang sudah memiliki sejarah panjang partisipasi politik rakyatnya. Jadi sejak era Orde Baru tuh setahu saya ya, 2 wilayah ini dikenal memiliki basis organisasi sosial, keagamaan dan politik yang kuat. Di DIY itu ada basis ideologis yang stabil antara nasionalis dan religius moderat. Sedangkan di Jawa Timur jaringan sosial keagamaan, pesantren dan komunitas santri itu sangat berperan besar dalam menggerakkan kesadaran politik warga. Kita juga perlu melihat struktur demografi di 2 provinsi ini. Berdasarkan riset sederhana dari berbagai sumber yang saya lakukan saat saya menyusun buku saya, buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, buku yang ini. Setidaknya ada 2 faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur dan di daerah istimewa Yogyakarta, yang kemudian mengantarkan mereka ke kategori partisipatori versi Indeks Partisipasi Pemilu di KPU RI ya. Nah, pertama saya lihat Jawa Timur itu adalah provinsi dengan populasi yang besar, itu yang pertama. Bahkan jumlah populasinya itu menempati posisi kedua nasional setelah Jawa Barat. Betul nggak? Setelah Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu Provinsi Jawa Timur ini juga memiliki struktur sosial yang kuat teman-teman. Dalam konteks sosial politik, kita bisa melihat masyarakat Jawa Timur itu dikenal memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi. Di mana kita tahu di sana kan ada nilai-nilai seperti guyub, rukun, dan musyawarah. Nah, itu tuh menjadi bagian dari budaya sehari-hari mereka yang kemudian diterjemahkan ke dalam praktik politik yang partisipatif. Dalam buku saya, dalam buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi yang saya tulis, jadi Provinsi Jawa Timur ini merefleksikan perilaku yang saya sebut dengan istilah kohesivitas sosial. Jadi dalam kehidupan sosial, mereka tuh cenderung mengambil keputusan kolektif berdasarkan kesatuan prinsip-prinsip yang mendasar. Prinsip-prinsip yang dilandasi oleh semangat kebersamaan. Ada kayak kekuatan kolektif gitu yang membuat masyarakat di sana tuh cenderung terlibat dalam isu-isu sosial yang diyakini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kolektif yang diliputi rasa kekeluargaan antar individu di dalamnya. Sekarang kita bicarain soal Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menempati posisi Indeks Partisipasi Pemilu pada kategori partisipatori ini merupakan daerah dengan rata-rata tingkat literasi dan pendidikan yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nah, hal ini didukung oleh banyaknya perguruan tinggi yang ikonik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita tahu lah, di sana ada UGM, ada UNY, dan ada ISI. Bahkan seperti yang kalian tahu juga, Yogyakarta memiliki julukan apa? Kota Pelajar.
Artinya, segmen masyarakat di sana tuh cenderung memiliki gairah literasi yang baik. Bahkan bisa dipastikan di sana literasi itu nampaknya sudah menjadi kebutuhan yang mendapat perhatian khusus di kalangan generasi muda Yogyakarta, terutama pelajar dan mahasiswa tentunya. Nah, teman-teman, fakta tentang gairah literasi di daerah istimewa Yogyakarta ini saya dapatkan ketika melakukan riset untuk menulis buku saya ini. Data tingkat kegemaran membaca itu, atau istilah di BPS itu TGM ya, tingkat kegemaran membaca. Nah, TGM masyarakat di Yogyakarta itu trennya selalu meningkat dan di atas rata-rata nasional. Jadi penempatan 2 provinsi itu di kategori partisipatori oleh KPU RI pada pemilu 2024 yang lalu sangat beralasan, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun secara empiris. Selamat untuk teman-teman penyelenggara pemilu di Jawa Timur dan di daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di konten berikutnya. You